Kisah menyedihkan ini terjadi pada tahun 2062, di mana pada masa itu Perang Dunia Ketiga masih berkecamuk di dunia Mahoka. Perang Dunia Ketiga yang sudah berlangsung lebih dari 15 tahun itu, semuanya bermula akibat dari sebuah fenomena yang terjadi pada tahun 2030, di mana pada masa itu suhu bumi tiba-tiba saja turun secara drastis tanpa ada sebab yang jelas. Akibat dari terjadinya penurunan suhu bumi yang drastis ini, banyak sekali negara-negara yang mengalami gagal panen dalam skala yang sangat besar. Akibatnya, hampir seluruh negara yang ada di dunia Mahoka pada saat itu dilanda bencana kelaparan dan kekurangan energi yang sangat parah. Pihak pemerintah di berbagai belahan dunia sudah berusaha keras mencari solusi untuk mengatasi masalah besar ini. Akan tetapi, pada peristiwa ini, manusia benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa saat dihadapkan dengan kuasa alam. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bencana kelaparan ini pun semakin menjadi-jadi dan korban jiwa semakin banyak berjatuhan. Mayoritas masyarakat sudah banyak yang tidak tahan dengan keadaan yang sangat kacau ini, sehingga pada akhirnya, masyarakat mau tidak mau harus memberontak dan mereka tidak punya pilihan lain selain melakukan tindakan-tindakan ilegal hanya demi mendapatkan sesuap makanan. Tindakan-tindakan ilegal seperti pencurian, pembunuhan, menerobos perbatasan, bahkan kudeta pemerintahan, semua itu sudah menjadi hal yang tidak asing lagi pada masa itu. Dan perselisihan ini tidak hanya terjadi di lingkaran rakyat kecil saja. Orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan pun juga turut saling bertikai satu sama lain. Bahkan negara-negara yang awalnya memiliki hubungan diplomatis yang baik dan juga harmonis, seperti negara sahabat atau negara tetangga, semuanya jadi saling memusuhi satu sama lain hanya demi memperebutkan sumber daya alam. Dan tatkala perselisihan ini semakin memanas, negara-negara yang saling berselisih ini pun akhirnya memutuskan untuk saling berperang satu sama lain. Puncaknya, pada tahun 2045, setelah mengalami berbagai macam perselisihan akibat kekurangan sumber daya alam, negara Cina memutuskan untuk mendeklarasikan perang terhadap Rusia. Dan layaknya efek bola salju, tidak lama setelah peperangan antara Rusia dan Cina ini dimulai, tepat pada tahun itu juga, negara-negara lain di berbagai belahan dunia banyak yang mengambil langkah militer serupa seperti yang dilakukan oleh Cina dan Rusia, sehingga skala peperangan pada saat itu kian meluas di setiap harinya. Dan karena pada waktu itu skala peperangan sudah menjadi sangat luas, pada akhirnya Perang Dunia Ketiga pun resmi meletus pada tahun 2045. Nah, tidak lama setelah Perang Dunia Ketiga ini resmi dimulai, tiba-tiba saja muncullah satu kelompok yang dengan lantang menyuarakan rasa keprihatinan dan ketakutan mereka terhadap potensi penggunaan senjata nuklir oleh negara-negara yang sedang terlibat dalam perang. Dan sudah menjadi pengetahuan umum, kalau sampai senjata nuklir itu digunakan dalam peperangan, sekecil apapun skalanya, itu pasti akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Nah, karena masyarakat banyak yang sudah teredukasi dengan seberapa bahayanya senjata nuklir, pihak yang menyuarakan slogan anti senjata nuklir ini pun mampu dengan mudah mendapatkan banyak atensi dan dukungan dari berbagai kalangan. Sehingga pada akhirnya, setelah mendapatkan persetujuan dari mayoritas para pemimpin negara di dunia Mahoka saat itu, pada tahun 2046 didirikanlah sebuah organisasi yang bernama The International Magic Federation atau yang biasa kita sebut dengan Federasi atau Asosiasi Sihir Internasional. Dan tujuan dari didirikannya Asosiasi Sihir Internasional ini adalah untuk mengawasi sekaligus mencegah agar negara-negara yang sedang terlibat dalam Perang Dunia Ketiga itu tidak ada lagi yang menggunakan senjata nuklir demi kepentingan perang. Nah, karena keberadaan senjata nuklir ini sudah dilarang oleh pihak Asosiasi Sihir Internasional, para petinggi dari berbagai negara mau tidak mau harus mencari senjata alternatif lain yang memiliki deterrent force atau kekuatan intimidasi yang setara dengan senjata nuklir. Pada akhirnya, mayoritas negara di dunia Mahoka saat itu memutuskan untuk mengembangkan teknologi sihir dan akan menjadikannya sebagai senjata andalan baru mereka. Nah, semenjak saat itu, hampir seluruh negara yang ada di dunia Mahoka langsung mulai menggencarkan penelitian terhadap teknologi sihir. Dan berkat kejadian ini, dalam kurun waktu yang relatif singkat, akhirnya kemajuan teknologi sihir sudah mencapai titik di mana sihir tidak hanya digunakan untuk berperang saja, tapi juga menjadi bagian dari kebutuhan hidup manusia. Namun sayangnya,
Di balik semua kesuksesan dan pesatnya perkembangan teknologi sihir, terdapat sebuah fakta yang sangat mengerikan di mana banyak sekali penyihir yang telah menjadi korban akibat praktek kotor yang mengatasnamakan kemajuan teknologi sihir. Pada saat Perang Dunia Ketiga masih berlangsung, terdapat sekali banyak kasus di mana para penyihir sering diculik oleh orang-orang misterius yang sebenarnya identitas mereka itu tak lain adalah para peneliti dari negara-negara tertentu yang sangat haus akan kekuatan. Dan jika ada para penyihir yang telah berhasil diculik, nantinya mereka itu akan dijadikan sebagai kelinci percobaan untuk menjalani eksperimen-eksperimen kejam yang berkaitan dengan pengembangan kekuatan sihir. Dalam prosesnya, ketika seorang penyihir dijadikan sebagai kelinci percobaan oleh para peneliti, penyihir tersebut akan mengalami banyak perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi seperti pelecehan, pemerkosaan, dan juga eksperimen-eksperimen gila yang bisa menyebabkan luka yang sangat fatal pada diri si penyihir, baik itu luka fisik maupun luka mental. Pada akhirnya, dikarenakan para penyihir banyak yang tidak mampu lagi menahan perlakuan kejam dari para peneliti sadis tersebut, tidak sedikit di antara mereka yang langsung meninggal di tempat atau saat mereka masih menjalani eksperimen. Dan tidak sedikit pula kasus di mana para penyihir banyak yang meninggal dikarenakan jiwa atau pikiran mereka telah hancur berkeping-keping akibat beratnya trauma yang harus mereka tanggung setelah menerima penyiksaan tersebut. Nah, sayangnya, kejadian mengerikan ini juga turut menimpa Yotsubamaya pada saat dia masih berusia 12 tahun. Maya saat itu diculik oleh sekumpulan orang tak dikenal ketika dia sedang melakukan kegiatan pertukaran pelajar di Taipei bersama tunangannya yakni Saengusa Koichi. Saengusa Koichi sebenarnya sudah melakukan perlawanan sekuat tenaga agar dia bisa merebut Maya kembali dari tangan para penculik. Akan tetapi karena saat itu Koichi masih berusia 14 tahun dan masih belum memiliki pengalaman bertarung yang mumpuni, upaya Koichi untuk merebut kembali Maya dari tangan para penculik itu berakhir dengan kegagalan. Bak jatuh tertimpa tangga pula. Selain bernasib sial karena tunangannya sudah diculik, Saengusa Koichi juga menderita luka-luka yang sangat serius setelah dia melakukan upaya perlawanan terhadap para penculik. Koichi saat itu mengalami patah tulang di lengan kanan dan juga patah tulang di kaki kanannya. Dan tidak hanya itu, mata kanan Koichi juga mengalami kebutaan total akibat serangan fatal yang dia terima dan masih banyak luka-luka serius lain yang tersebar di seluruh tubuh Koichi. Akibat kejadian nahas ini, program pertukaran pelajar pun akhirnya dibatalkan, dan Koichi terpaksa harus kembali ke Jepang tanpa ditemani oleh tunangannya. Sementara itu, tidak lama setelah berita tentang penculikan Maya ini sampai ke telinga orang-orang dari klan Yotsuba, tanpa membuang-buang waktu sedikit pun, Yotsuba Genzo yang saat itu merupakan pimpinan dari klan Yotsuba, sekaligus ayah kandung dari Maya, langsung memerintahkan orang-orang dari keluarga cabang Kuroba untuk mencari informasi terkait keberadaan Maya dan juga informasi terkait para pelaku yang sudah berani menculik Maya. Dan setelah melakukan upaya pencarian selama 2 hari, Kuroba Juzo yang saat itu merupakan pimpinan dari keluarga cabang Kuroba akhirnya telah berhasil menemukan keberadaan Maya. Kuroba Juzo menginformasikan bahwa Maya saat itu sedang dipenjara di sebuah laboratorium penelitian sihir milik Kunlun Fang Institute yang berlokasi di daerah Guangzhou. Dan pada masa itu, Guangzhou merupakan sebuah wilayah yang berada dalam teritori sebuah negara yang bernama Dahan. Dahan, atau yang biasa disebut juga dengan Great Han, merupakan sebuah negara fiksi yang hanya ada di dunia Mahoka. Pada saat Perang Dunia Ketiga berlangsung, terjadi sebuah konflik di tubuh internal negara Cina yang menyebabkan negara Cina itu terpecah menjadi 2 wilayah, yaitu wilayah Cina bagian utara dan Cina bagian selatan. Untuk wilayah Cina bagian utara beserta wilayah Taiwan dan Korea, itu dikuasai oleh negara baru yang menamakan diri mereka sebagai Aliansi Asia Raya. Sedangkan untuk wilayah Cina bagian selatan, itu dikuasai oleh negara yang juga relatif baru yang bernama Great Han atau Dahan. Nah, kembali lagi ke cerita. Selain memberikan informasi terkait lokasi keberadaan Maya, Kuroba Juzo juga menginformasikan kepada pihak klan Yotsuba bahwa Maya itu masih ada dalam keadaan hidup. Akan tetapi, meskipun Maya ini masih hidup, Juzo mengatakan bahwa kondisi Maya saat itu benar-benar sangat menyedihkan, seolah-olah Maya itu sudah tidak ada bedanya lagi dengan orang yang sudah mati. Juzo menjelaskan bahwa pada saat dirinya dan orang-orang dari klan Kuroba datang untuk menyelamatkan Maya, Juzo menemukan bahwa sekujur tubuh Maya itu sudah dipenuhi oleh luka-luka yang sangat serius.
Dan kita semua tahu bahwa seluruh luka yang ada pada tubuh Maya ini merupakan ulah perbuatan keji dari para peneliti Kunlun Fang Institute yang sudah melakukan berbagai eksperimen tidak manusiawi terhadap tubuh Maya. Tidak hanya itu, selain menderita luka fisik yang cukup parah, Maya juga mengalami luka yang sangat mendalam pada mental atau jiwanya. Jiwa Maya seolah-olah sudah hancur berkeping-keping karena Maya sudah tidak sanggup menanggung beratnya trauma akibat dari perlakuan keji yang telah ia alami. Oleh karena itulah, meskipun Maya ini masih ada dalam keadaan hidup, namun kondisinya saat ini sudah tidak ada bedanya seperti sebuah boneka yang tidak memiliki jiwa. Setelah mengetahui semua informasi terkait keadaan Maya, Yotsuba Genzo dan juga para tetua klan Yotsuba yang lainnya merasa sangat geram terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Kunlun Fang Institute. Dan pada saat itu juga, klan Yotsuba sudah membulatkan tekad bahwa mereka pasti akan membalas berkali-kali lipat kepada siapa saja yang sudah terlibat dalam upaya penculikan Maya. Sementara itu, semenjak berita penculikan Maya ini sampai ke telinga orang-orang dari klan Yotsuba, Yotsuba Mia selaku kakak perempuan dari Maya hanya bisa termenung diam di dalam kamarnya seraya mengkhawatirkan keadaan dari adik perempuannya itu. Dan layaknya hubungan antar saudari pada umumnya, Mia secara tulus benar-benar sangat menyayangi Maya, sehingga wajar semenjak berita penculikan Maya itu sampai ke telinganya, Mia sama sekali tidak bisa tenang dan terus berharap agar Maya bisa kembali dengan selamat. Singkat cerita, di saat Mia sedang merenung di kamarnya, tiba-tiba saja seorang wanita yang merupakan pelayan pribadi dari Maya mendatangi kamar Mia sambil menyampaikan kabar bahwa Maya telah berhasil ditemukan. Dan ketika Mia mendengar kabar ini dari mulut pelayan pribadi Maya, tanpa mengucapkan apapun, Mia langsung keluar dari kamarnya dan bergegas pergi menuju ruangan di mana ayahnya sedang berada. Saat itu, ayah Mia yang tak lain adalah Yotsuba Genzo sedang mengadakan pertemuan dengan para tetua dari keluarga cabang klan Yotsuba untuk membicarakan tentang balas dendam mereka kepada Kunlun Fang Institute. Singkat cerita, ketika Mia sudah sampai di depan pintu ruang pertemuan, tanpa mengucapkan permisi, Mia langsung menerobos masuk ke ruangan di mana ayahnya dan juga para tetua lainnya sedang berdiskusi. Setelah itu, Mia pun langsung melayangkan protes kepada ayahnya bahwa dirinya sebagai kakak dari Maya merasa sangat kecewa karena dirinya menjadi orang terakhir yang mengetahui informasi terkait keberadaan Maya. Yotsuba Genzo sama sekali tidak marah dengan kelancangan dari anaknya tersebut, karena hal itu justru menjadi bukti bahwa Mia benar-benar sangat memperdulikan Maya. Meskipun begitu, Yotsuba Genzo lalu memberikan jawaban yang tegas terkait protes dari Mia ini. Genzo dengan tegas mengatakan bahwa meskipun dia mengabari Mia sesegera mungkin, hal itu hanya akan membuang-buang waktu saja karena Mia tidak akan bisa berbuat apapun untuk menolong Maya. Nah, setelah mendengar jawaban tegas dari ayahnya, Mia pun hanya bisa terdiam dengan penuh rasa frustasi. Dan setelah itu, Genzo kemudian berinisiatif memberitahu Mia terkait detail informasi yang berkaitan dengan Maya, seperti lokasi keberadaan Maya, pelaku yang sudah menculik Maya, dan juga tentunya kondisi dari Maya itu sendiri. Pada awalnya, ketika Genzo membicarakan terkait lokasi dan juga pelaku yang telah menculik Maya, Mia masih bisa tetap terlihat tenang. Namun di saat Genzo mulai menceritakan tentang kondisi Maya, Mia langsung menangis sejadi-jadinya. Hati Mia benar-benar sangat sedih karena dia sudah tahu bahwa adiknya Maya itu pasti sudah mengalami perlakuan yang kejam yang ia sendiri tidak ingin membayangkan betapa menyakitkannya pengalaman tersebut. Di sisi lain, Yotsuba Genzo yang merupakan ayah kandung dari Maya dan Mia juga tidak mampu untuk menahan amarahnya saat dia harus menceritakan kembali tentang kondisi Maya tersebut. Bahkan saat itu, telapak tangan Genzo terlihat bercucuran darah akibat dari kerasnya cengkraman Genzo yang seolah-olah menandakan bahwa Genzo pun sudah hampir tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dan singkat cerita, setelah keduanya kembali tenang, Genzo kemudian mulai berbicara kembali kepada Mia bahwa Genzo menginginkan Mia untuk mengabulkan sebuah permintaan dari dirinya. Genzo menyadari bahwa jiwa atau pikiran Maya itu sepenuhnya sudah hancur akibat tragedi penculikan ini. Dan jika dibiarkan begitu saja, cepat atau lambat Maya sudah dipastikan akan meninggal karena beratnya rasa trauma yang harus ditanggung oleh Maya. Oleh karena itu, tatkala nanti Maya sudah datang ke kediaman klan Yotsuba, Genzo berharap agar Mia mau mengaktifkan sihir mental design interference pada ingatan Maya sehingga rasa trauma yang Maya rasakan akibat tragedi penculikan itu bisa dihilangkan seluruhnya.
Perlu kalian tahu, sihir mental design interference merupakan sebuah sihir terlarang tipe interferensi mental yang hanya dimiliki oleh Yotsuba Miya. Dengan sihir ini, Miya mampu memodifikasi struktur dari segala sesuatu yang pada hakikatnya memang berasal atau terletak di pikiran seseorang, seperti ingatan, emosi, magic calculation area, dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu, berdasarkan permintaan dari ayahnya, Miya diminta oleh ayahnya untuk merubah ingatan Maya yang berformat pengalaman menjadi ingatan dalam format informasi. Dan perlu kalian tahu, sebuah ingatan yang berbasis pada pengalaman itu kebanyakan akan diproses oleh emosi ya, sehingga lama-kelamaan ingatan yang berbasis pengalaman ini sering menjadi bagian dari pertumbuhan karakter atau sifat seseorang. Dan jika seseorang mengingat kembali ingatan atau kenangan mereka yang berbasis pada pengalaman, mereka pasti akan merasakan sebuah sensasi atau kesan tertentu setiap kali mereka mengingat ingatan tersebut. Contohnya, jika seseorang mengingat kembali sebuah pengalaman yang menyenangkan, hati mereka pasti akan merasa senang juga. Dan jika seseorang mengingat kembali sebuah pengalaman menyedihkan, mereka pun pasti akan merasakan sedih. Nah, sementara ingatan yang dihasilkan bukan dari proses pengalaman, ingatan-ingatan seperti ini tidak melibatkan emosi di dalamnya, sehingga ingatan-ingatan yang tercipta bukan dari proses pengalaman ini tidak ada bedanya seperti sebuah hafalan saja. Jadi, kalau ada seseorang yang ingatannya itu dirubah dari ingatan berformat atau berbasis pengalaman menjadi ingatan berbasis sekedar informasi, maka orang itu tidak akan pernah bisa merasakan kembali sensasi atau kesan tertentu ketika mereka mengingat kembali ingatan tersebut. Dengan begitu, kalau hal ini diterapkan pada kasus Maya, nantinya setelah ingatan Maya tentang tragedi penculikan itu dirubah ke dalam bentuk informasi, maka ketika Maya mengingat kembali tragedi penculikan ini, Maya dipastikan tidak akan pernah lagi merasakan yang namanya trauma. Akan tetapi, di sini Miya itu tidak begitu saja langsung menerima permintaan Genzo. Miya mengatakan bahwa dirinya itu hanya bisa mengubah struktur ingatan seseorang secara total atau secara keseluruhan. Dan untuk mengubah struktur ingatan seseorang secara terperinci atau sebagian-sebagian, itu merupakan hal yang masih mustahil bagi diri Maya yang masih berumur 12 tahun. Nah, ini berarti jika Genzo tetap bersikukuh ingin agar Maya itu tidak mengalami trauma akibat tragedi penculikan ini, Genzo harus merelakan seluruh ingatan Maya dari semenjak dia lahir untuk dirubah menjadi informasi belaka. Dan itu sama saja seperti membunuh karakter dari Maya itu sendiri, karena seperti yang udah saya sebut tadi bahwa karakter seseorang yang ada pada masa sekarang itu merupakan karakter yang sudah dibangun sedikit demi sedikit dari pengalaman-pengalaman yang sudah dia lalui semenjak lahir. Nah, meskipun begitu, Genzo tetap bersikukuh bahwa dia ingin agar Maya tetap bisa hidup. Oleh karena itu, Genzo pun memohon kepada Miya sekali lagi agar Miya mau mengaktifkan sihir mental design interference kepada Maya. Dan Genzo pun menjamin bahwa dirinya akan bertanggung jawab secara penuh atas keputusannya ini, sehingga Miya tidak perlu merasa bersalah atas apapun. Setelah mendengar permintaan dari ayahnya untuk kesekian kalinya, Miya pun mau tidak mau hanya bisa patuh. Dan setelah itu, Miya pun memutuskan untuk pergi dari ruang pertemuan tersebut. Nah, sesaat setelah Miya pergi dari ruang pertemuan, Yotsuba Genzo dan juga para tetua yang lain kembali melanjutkan diskusi terkait strategi untuk membalaskan dendam mereka kepada Kunlun Fang Institute dan juga negara Dahan. Pada saat itu, tidak hanya Yotsuba Genzo, para tetua yang lain yang satu generasi dengan Genzo juga merasa sangat murka dengan tindakan keji yang telah dilakukan oleh Kunlun Fang Institute, karena mereka menganggap bahwa yang sudah dilakukan oleh Kunlun Fang Institute itu merupakan sebuah penghinaan terhadap klan Yotsuba. Di sini klan Yotsuba benar-benar sudah tidak percaya lagi ya dengan yang namanya perlindungan dari pemerintah ataupun perlindungan dari organisasi-organisasi yang katanya mendukung hak asasi manusia. Oleh sebab itu, klan Yotsuba berniat untuk menempuh jalur kekerasan dengan cara mengerahkan seluruh kekuatan terbaik mereka untuk melenyapkan siapa saja yang terlibat dalam tragedi yang menimpa Maya. Sebagai tambahan informasi, Kunlun Fang Institute merupakan sebuah laboratorium penelitian sihir milik negara Dahan yang mana perannya itu benar-benar sangat vital bagi kemiliteran negara Dahan. Bahkan Kunlun Fang Institute disebut-sebut sebagai jantungnya negara Dahan dalam sektor militer. Dan tidak hanya itu, berbeda dengan klan Yotsuba yang hanya memiliki satu laboratorium penelitian sihir yaitu Fourth Institute,
Kundun Fang Institute memiliki banyak sekali cabang laboratorium penelitian sihir yang tersebar di seluruh negara Dahan. Nah, meskipun begitu, Yotsuba Genzo beserta para tetua yang lain sama sekali tidak merasa takut dengan kekuatan militer negara Dahan ini. Mereka justru malah semakin mantap untuk bisa memusnahkan seluruh laboratorium penelitian sihir milik Kundun Fang Institute yang ada di negara Dahan. Dan hal ini tentunya akan menjadi sebuah bentuk pembuktian dan juga ancaman dari klan Yotsuba kepada seluruh manusia bahwa siapa saja yang berani mengusik klan Yotsuba, mereka sudah dipastikan akan mati. Pada keesokan harinya, Maya akhirnya kembali pulang ke kediaman klan Yotsuba. Maya yang saat itu masih dalam keadaan tak sadarkan diri, langsung dibawa menuju laboratorium milik Fourth Institute untuk menjalani proses pengubahan memori dengan sihir mental design interference yang akan dilakukan oleh Mia. Dan setelah proses pengubahan memori ini selesai dilakukan, Mia dengan setia duduk menunggu di samping Maya sambil menggenggam tangan adiknya itu. Singkat cerita, setelah beberapa saat lamanya, Maya pun akhirnya bisa membuka matanya kembali. Ketika Mia melihat sosok Maya yang sudah siuman, Mia benar-benar merasa sangat senang dan setelah itu Mia kemudian menanyakan keadaan dan kondisi Maya sebagai bentuk perhatiannya. Dan dengan suaranya yang lemas, sambil berbaring, Maya pun menjawab bahwa dia sudah tidak merasakan rasa sakit apapun. Setelah itu, Maya kemudian menatap Mia dengan tatapan yang kosong, sambil bercerita kepada kakaknya tentang apa saja yang telah menimpa dirinya pada tragedi itu. Dengan suaranya yang lirih, Maya berkata bahwa dirinya sudah diperkosa. Orang-orang dari Kundun Fang Institute dengan kejamnya melakukan berbagai pelecehan pada seluruh tubuh Maya, sehingga tidak ada satu titik pun dari tubuh Maya yang tidak dijamah dan dinodai oleh orang-orang kejam tersebut. Akan tetapi, meskipun dirinya sudah mengalami perlakuan yang begitu kejamnya, Maya merasa bahwa ingatan tentang tragedi yang menimpa dirinya itu seolah-olah tidak nyata, layaknya sebuah mimpi. Nah, di saat Maya menatap Mia dengan tatapan kosong, sebenarnya pada saat itu juga Mia benar-benar ingin segera lari dari ruangan tersebut karena dia tidak sanggup menahan perasaan bersalah terhadap adiknya. Namun, Mia berusaha untuk tetap tegar dan menjelaskan secara rinci kepada Maya perihal apa yang sudah dia lakukan terhadap ingatan Maya. Singkat cerita, setelah Mia menceritakan kepada Maya bahwa dirinya sudah mengubah seluruh struktur ingatan Maya menjadi informasi, Maya pun hanya bisa terdiam menerima semua kenyataan. Setelah itu, Maya pun kembali menatap Mia dengan tatapan kosong. Kali ini, tatapan Maya ini benar-benar sangat menusuk hati Mia, sampai-sampai Mia pun tidak berani melihat tatapan mata dari adiknya itu secara langsung. Setelah itu, Maya kemudian berkata bahwa pengalaman yang dialami oleh seseorang, baik itu pengalaman yang membahagiakan, pengalaman yang menyedihkan, maupun pengalaman yang menakutkan, semua itu merupakan bagian dari karakter seseorang. Jika pengalaman seseorang itu seluruhnya dirubah menjadi sekedar data atau informasi belaka, maka orang tersebut akan lupa bagaimana cara dia untuk mencintai orang tuanya. Dia juga akan lupa bagaimana cara untuk mencintai saudaranya. Dia juga akan lupa bagaimana cara untuk mencintai kekasihnya. Dan tentunya dia juga akan lupa bagaimana cara untuk membenci orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Karena mencintai, membenci, sedih, senang, marah, semua emosi itu bisa terbentuk dan dirasakan berkat adanya pengalaman. Sehingga keadaan Maya saat ini itu tidak ada bedanya dengan seseorang yang sudah mati lalu dilahirkan kembali. Maya pun sepenuhnya tahu bahwa jika ingatan miliknya itu tidak dirubah menjadi informasi, maka Maya pun dipastikan akan tetap mati juga karena dirinya tidak akan pernah bisa menanggung beratnya trauma akibat tragedi itu. Dan dari sini, Maya pun sadar bahwa dirinya sudah dibunuh oleh kakaknya sendiri sebelum rasa trauma yang akan mencabut nyawanya. Setelah mendengar perkataan dari Maya ini, hati Mia benar-benar serasa hancur berkeping-keping. Pada saat itu juga, Mia langsung lari dari hadapan Maya sambil menangis sejadi-jadinya karena hatinya dipenuhi dengan perasaan bersalah atas apa yang sudah dia lakukan terhadap adik kesayangannya itu. Setelah kejadian ini, hubungan antara Maya dan juga Mia menjadi semakin renggang dan hancur setiap harinya. Dan sayangnya, Maya dan juga Mia tidak akan pernah bisa merasakan kembali masa-masa di mana mereka berdua saling menyayangi. Hal ini dikarenakan sosok Maya yang selalu menyayangi keluarganya telah menghilang dari muka bumi untuk selama-lamanya.
Sementara itu, setelah para tetua dari klan Yotsuba bersepakat untuk membalaskan dendam mereka kepada Kunlun Fang Institute dan juga negara Dahan, tanpa membuang-buang waktu sedikit pun, klan Yotsuba langsung memulai pergerakan mereka. Klan Yotsuba mulai menghancurkan satu persatu laboratorium sihir yang merupakan cabang dari Kunlun Fang Institute, dan mereka juga membunuh semua orang yang ada di sana, baik itu para peneliti maupun para pejabat yang memiliki hubungan dengan Kunlun Fang Institute. Dan dalam kurun waktu 6 bulan, seluruh cabang dari Kunlun Fang Institute yang tersebar di seluruh negara Dahan, semuanya telah dilenyapkan oleh klan Yotsuba. Dan sampai saat itu juga, pihak pemerintah dari negara Dahan maupun Kunlun Fang Institute sama sekali tidak mengetahui identitas dari pihak-pihak yang telah meneror mereka. Nah, karena teror ini semakin berkepanjangan, beberapa di antara para pejabat tinggi negara Dahan ada yang memutuskan untuk kabur ke luar negeri dikarenakan mereka takut akan menjadi target teror selanjutnya. Untuk jumlah kematian sendiri, dalam 6 bulan, pihak klan Yotsuba yang saat itu sudah menerjunkan 30 orang penyihir terbaiknya telah kehilangan 27 orang personil. Sedangkan untuk pihak Kunlun Fang Institute sendiri, Kunlun Fang Institute yang saat itu memiliki pasukan berjumlah 3.000 unit penyihir militer hanya menyisakan sekitar 300 penyihir saja. Singkat cerita, setelah klan Yotsuba berhasil menghancurkan seluruh cabang dari Kunlun Fang Institute dalam 6 bulan, akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk menghancurkan laboratorium pusat milik Kunlun Fang Institute. Pihak klan Yotsuba saat itu hanya tersisa 3 personil saja, dan salah satu di antara ketiganya adalah Yotsuba Genzo, sang pemimpin dari klan Yotsuba. Genzo dan juga kedua rekannya sama sekali tidak merasa gentar meskipun mereka harus menghadapi 300 orang penyihir sekaligus ataupun bahkan lebih, mengingat kebencian mereka terhadap Kunlun Fang Institute telah sepenuhnya menutupi hati mereka. Dan pertempuran antara 3 orang Yotsuba dengan Kunlun Fang Institute pun akhirnya dimulai. Dikarenakan Genzo dan 2 rekannya ini merupakan assassin yang berpengalaman dan mampu menggunakan sihir interferensi mental dengan sangat baik dan efisien, hanya dengan 3 orang saja, Genzo dan kawan-kawan berhasil menerobos masuk ke gedung Kunlun Fang Institute Pusat dengan mudahnya. Dan sebagai tambahan informasi, di dalam gedung Kunlun Fang Institute Pusat, selain dijaga ketat oleh 300 orang penyihir militer, di sana juga terdapat orang-orang lain seperti para peneliti, para pekerja, dan tentunya ada juga para pejabat dari pemerintah Dahan. Sehingga kalau di total, orang yang sedang berada di lab Kunlun Fang Institute Pusat itu berjumlah sekitar 5.000 orang. Genzo sudah tahu bahwa di antara 5.000 orang tersebut terdapat orang-orang yang bukan penyihir. Tapi Genzo sudah tidak peduli dan tidak berniat untuk menunjukkan belas kasihnya lagi, dan dia akan tetap membunuh siapapun yang dia temui di dalam gedung tersebut. Perlu kalian tahu, Yotsuba Genzo itu menguasai sebuah teknik sihir interferensi mental yang bernama Grim Reaper. Grim Reaper ini merupakan sebuah sihir yang mampu memanipulasi pikiran target dengan cara menanamkan sebuah bayangan atau adegan kematian pada target tersebut. Dan yang mengerikannya dari sihir ini adalah orang yang sudah terjebak dalam sihir Grim Reaper ini bisa merasakan sensasi dan juga rasa sakit dari bayangan yang telah ditanamkan oleh penggunanya. Contohnya gini, jika Yotsuba Genzo mengaktifkan sihir Grim Reaper pada seseorang dengan menanamkan adegan kematian berupa dipotong leher, maka orang tersebut benar-benar akan merasakan seperti lehernya terpotong dan akan mati di tempat. Dan Genzo bisa menanamkan adegan kematian apapun yang dia kehendaki pada target tanpa harus menemui targetnya secara langsung. Contohnya seperti dari tayangan kamera CCTV. Nah, akan tetapi, jika Genzo ingin membunuh targetnya dengan sihir Grim Reaper, Genzo harus menemui targetnya secara langsung. Karena di saat Genzo yang merupakan user dari Grim Reaper menemui targetnya, rasa sakit dari adegan yang sudah ditanam oleh sihir Grim Reaper pada otak target itu akan menjadi kenyataan, dan tentunya itu akan membunuh target secara langsung. Singkat cerita, beberapa menit setelah pertarungan dimulai, korban jiwa pun mulai berjatuhan satu persatu. Genzo dan kawan-kawan saat itu sudah berhasil membunuh 500 orang, sementara dari pihak Genzo sendiri dia sudah kehilangan 2 rekannya. Berkat pengorbanan dari kedua rekannya, akhirnya Genzo bisa mencapai sebuah ruangan yang merupakan tempat di mana para eksekutif dari negara Dahan sedang berada. Dan pada saat Genzo memasuki ruangan tersebut, Genzo langsung disambut oleh 4 orang penyihir petarung yang memiliki keterampilan atau skill bertarung yang hampir setara dengan Genzo. Akan tetapi, meskipun keempat orang ini bisa dibilang hebat, mereka tidak mampu mengalahkan Yotsuba Genzo dengan sihir Grim Reaper-nya.
Singkat cerita, setelah Genzo membunuh keempat orang penyihir tersebut, pandangan Genzo pun terfokus kepada 3 orang yang sedang menggigil ketakutan. Dan 3 orang ini merupakan para eksekutif dari negara Dahan. Dan di antara ketiga orang eksekutif tersebut, terdapat direktur dari Kunlun Fang Institute, dan di sana ada juga menteri pertahanan dari negara Dahan. Tanpa banyak bicara, Genzo kemudian tanpa ampun langsung membunuh mereka semua. Dan dengan kematian 3 orang eksekutif ini, misi balas dendam Genzo pun dinyatakan selesai. Di sini, Genzo sama sekali tidak menyangka bahwa balas dendamnya itu bisa berjalan dengan sangat cepat. Bahkan Genzo merasa sedikit menyesal karena dia sudah membunuh orang-orang dari Kunlun Fang Institute tanpa menyiksa mereka terlebih dahulu. Dan sesaat setelah Genzo menyelesaikan balas dendamnya, Genzo tiba-tiba merasakan rasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Rasa sakit yang Genzo rasakan saat itu merupakan konsekuensi akibat Genzo terlalu sering menggunakan sihir Grim Reaper sehingga Magic Calculation Area miliknya mengalami overheat. Genzo hanya bisa tersenyum dan sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa bertemu dengan kedua anaknya lagi. Dari lubuk hati Genzo yang paling dalam, ucapan terakhir yang keluar dari mulut Genzo hanyalah permintaan maaf kepada Maya dan juga Mia. Setelah itu, tubuh Genzo pun tersungkur ke tanah dan dia pun akhirnya mati setelah menyelesaikan balas dendamnya. Setelah kejadian ini, diperkirakan bahwa korban tewas dari negara Dahan berjumlah sekitar 4.000 orang. Dan di antara 4.000 orang tersebut, terdapat juga orang-orang penting dari negara Dahan seperti para menteri dan juga para pejabat-pejabat birokrasi berkedudukan tinggi lainnya yang telah dibunuh oleh klan Yotsuba. Karena kekuatan militer negara Dahan ini sangat bergantung dengan Kunlun Fang Institute, setelah kejadian ini, negara Dahan pun mengalami kegoncangan yang luar biasa dalam pemerintahan mereka. Dan tepat 1 tahun setelah kejadian tersebut, negara Dahan pun akhirnya runtuh, dan seluruh wilayah mereka langsung dikuasai oleh Aliansi Asia Raya. Sedangkan dari pihak klan Yotsuba telah kehilangan 30 orang penyihir terbaik mereka, yang mana 30 orang ini setara dengan separuh dari kekuatan tempur dari klan Yotsuba. Selain itu, klan Yotsuba juga harus menerima kenyataan pahit di mana Yotsuba Maya tidak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan menjadi seorang ibu, mengingat Maya sudah divonis tidak akan pernah bisa mengandung keturunan akibat dari tragedi penculikan yang menimpa dirinya. Dan imbasnya, pertunangan antara Yotsuba Maya dengan Saenusa Koichi pun terpaksa harus dibatalkan. Dan setelah kejadian ini juga, nama Yotsuba kemudian dikenal menjadi sebuah nama yang memberikan rasa takut dan teror pada hati semua orang, sehingga orang-orang pun menjuluki mereka dengan julukan untouchable atau yang tak tersentuh.